Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaika nusyur. Allahumma ati nufusana taqwaha, wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takirna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma shfina washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arhamna warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma hdina wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma amin. Amma ba'du, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memohonkan pada Allah taufik serta ridhonya di subuh ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumih. Dan kita masih dalam bab yang ke-41 tentang keharaman mendurhakai orang tua dan memutus tali silaturahim, hubungan kekerabatan. Insyaallah di subuh ini kita masuk hadis nomor 339. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia an Abi Muhammadin Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Muhammad Jubair bin Mut'im. Nama beliau Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga seorang pemutus. Qala Sufyan fi riwayatihi, dalam jalur riwayatnya Imam Sufyan, beliau menambahkan yakni qati'u rahim, yaitu orang yang memutus hubungan silaturahim, yaitu hubungan kekerabatan. Muttafaqun alaih, hadis yang bisa kita dapati di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang meriwayatkan hadis ini pertama kali ini kita dapati nama beliau selama ini kita belajar kitab Riyadhus Shalihin. Beliau adalah Abu Muhammad Jubair bin Mut'im. Jarang-jarang juga kita mendengar nama beliau ini. Nama beliau Jubair bin Mut'im, dikatakan Jubair bin Mut'im ibnu Adi ibnu Naufal al-Qurashi, ibnu Ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari jalur ayah. Wa syaikhu Quraisyin fi zamanihi, beliau adalah pemimpinnya Quraisy di masa beliau hidup. Berarti ini pembesar Quraisy. Kana min akabiri wa ulama'i Quraisy, termasuk pembesar kalangan orang-orang terpandang di Quraisy, ya, bangsawannya. Wa ulama, termasuk ahli ilmunya. Ya itulah, kadang-kadang kita ada orang-orang hebat di dalam sejarah Islam itu yang
tidak terlalu terkenal sampai kita. Padahal dikatakan termasuk ahli ilmunya Quraisy ya, di masa beliau hidup. Wa kana syarifan muta'an. Beliau adalah seorang yang terpandang dan ditaati. Berarti punya kewibawaan luar biasa di tengah kaumnya. Minat tulaqa alladzina hasuna islamu, termasuk orang-orang yang dibebaskan Nabi ketika peristiwa Fathu Makkah. Berarti masuk Islamnya adalah ketika Fathu Makkah. Yang sebenarnya beliau sudah mulai merasakan getaran hidayah itu sejak perang Badar. Perang Badar itu di tahun kedua Hijriah, Fathu Makkah tahun ke-8. Jadi ada jarak 6 tahunan ya, untuk hidayah itu berproses di dalam dirinya. Di Fathu Makkah baru masuk Islam. Itu sejak perang Badar, dan beliau termasuk tawanan perang di Badar ya. Perang Badar itu beliau sudah mulai merasakan satu hubungan khusus dengan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Setiap beberapa kali beliau mendengar Rasulullah memimpin sholat, membaca ayat, nah itu bergetar. Ya, jadi kata beliau, fakana yauma idzin awwalu ma dakhala al-Islam qalbi. Ya, ketika beliau mendengar Nabi membaca ayat ya, di dalam salat di surat Tur, inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu benar-benar akan terjadi, tidak ada sesuatu yang bisa menolaknya kalau sudah terjadi. Nah itu kata sahabat Jubair bin Mut'im, inilah yang pertama-tama kali menyentuh hati saya. Artinya apa? Islam lebih dulu masuk ke hati saya sebelum lisan saya mengucapkan. Jadi yang masuk Islam pertama itu hatinya. Tapi dia belum punya kesempatan untuk benar-benar menyatakan keislaman itu sampai nanti Fathu Makkah. Lalu dibaca lagi ayat lain oleh Rasulullah SAW. Nah, itu juga semakin membuat hati beliau nyaman ya dengan Al-Quran dan apa yang didakwakan oleh Rasulullah SAW. Nah, cuman sayangnya itu begitulah hidayah, jadi tidak ada yang langsung instan juga. Ya, walaupun hatinya sudah nyaman dengan Islam itu, tapi ternyata tidak mudah pula mengkonversinya ya dalam bentuk pernyataan dan sikap ya, sikap lahir. Sehingga beliau ini termasuk orang yang Nabi sampaikan sesungguhnya di Mekah itu ada 4 orang dari Quraisy ya, yang sebenarnya mereka menolak kesyirikan, dan saya, kata Rasulullah SAW, sangat berharap mereka masuk Islam. Nah, termasuklah di dalamnya Jubair bin Mut'im ini. Jadi ini termasuk orang yang disebut Nabi, diharapkan Nabi masuk Islam. Attab bin Usaid, Jubair bin Mut'im, Hakim bin Hizam, dan Suhail bin Umar. Ini orang-orang yang disebut Nabi betul, diinginkan Nabi masuk Islam. Dan Allah SWT ya, tidak sekaligus memberikan hidayah kepada mereka. Alhamdulillah ya, termasuk Jubair bin Mut'im itu masuk Islam, termasuk Hakim bin Hizam. Nah, inilah beberapa keterangan dari para ulama tentang perawi hadis ini, yaitu sahabat Jubair bin Mut'im. Nah, beliau meriwayatkan tadi sebuah hadis yang ringkas ya, kontan dari Rasulullah SAW. La yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga seorang pemutus tali silaturahim. Kembali kita sampaikan di momen ini, yang memutus tali silaturahim ini maksudnya adalah memutus hubungan kekerabatan. Dia harusnya bisa menyambungnya, tapi dia tidak menyambungnya. Ya, itu agak berbeda dengan kondisi di mana ada orang tidak berkontak dengan keluarganya sekian tahun karena keadaan. Nah, itu lain cerita. Ya. Atau
ya sama-sama tidak ada kontak dari situ tidak ada, sini juga tidak ada, itu belum tentu otomatis termasuk memutus silaturahim. Memutus silaturahim itu orang mengontak dia menolak, nah itu memutus. Orang ingin menyambung dia memutus. Dan yang dimaksud dengan silaturahim di sini adalah hubungan kekerabatan. Hubungan berarti hubungan darah, ada hubungan darah. Ya, menolak seperti ungkapan sebagian orang kepada anaknya misalnya, kamu bukan anak saya lagi, dia bukan ayah saya lagi, dia bukan ibu saya lagi. Itu kalimat-kalimat yang memutus silaturahim. Dia bukan saudara kami, ya, saya tidak tahu siapa dia. Ini hal-hal seperti kalimat-kalimat seperti itu, ya, apalagi membuat masalah, membesar-besarkan masalah di tengah keluarga besar. Nah itu bisa yang membuat ketidaknyamanan di antara anggota keluarga besar itu bisa masuk kategori qati'ur rahim, ya, memutus tali silaturahim. Nah, orang yang memutus tali silaturahim ini, kata Rasulullah, tidak akan ada, ya, tidak akan masuk surga. Ini agak sama dengan kalimat Nabi, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada secuil kesombongan. Artinya apa, Bapak Ibu jamaah Allah? Sekiranya orang ini meninggal membawa dosa itu, dosa memutus silaturahim itu, maka Allah tidak akan mengampunkannya sampai nanti, ya, sekiranya dia meninggal masih dalam keadaan muslim tapi membawa dosa besar ini, itu tidak akan Allah ampuni sampai nanti dia dibersihkan di neraka. Ini kan ada dosa-dosa itu yang semasa orang tadi di alam barzakh, karena ada orang yang meminta ampunkan untuk dia, itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti itu. Bahkan ada dosa-dosa yang dengan iradat Allah Subhanahu wa taala tanpa diminta ampunkan pun Allah bisa mengampunkannya. Tapi ini tidak masuk kategori itu. Nah, itulah kenapa memutus tali silaturahim itu termasuk dosa besar. Dikatakan termasuk dosa besar. Sekiranya orang mati membawa dosa ini, maka penyelesaiannya adalah dibersihkan di neraka. Kalau dia masih ada hak untuk ke surga, maka dia harus dibersihkan di situ. Tidak bisa dengan diampunkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan sebuah kalimat tegas dari Rasul, ya, tadi la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Nah, ini warning, ya, peringatan keras dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah contoh bagaimana beliau berusaha keras menjaga hubungan kekerabatan itu. Bayangkan saja, kita semua tahu bagaimana Rasul diusir, ya, dari kampungnya, dari Mekah. Yang mengusir itu saudara-saudaranya, kerabatnya sendiri. Tapi yang Rasul tidak pernah memutus. Yang Rasul selalu berusaha menyambungkan kebaikan, selalu mendakwahi mereka dengan cara-cara yang baik. Tidak pernah Nabi mengatakan, sudah kalian semua dilaknat Allah, gitu. Kalian semua tidak ada lagi hubungan kita. Padahal kan memang kalau orang antara mukmin dengan kafir itu kan sudah tidak ada hubungan sebenarnya. Ya. Tidak, kata Nabi, mukmin tidak mewarisi kafir, kafir tidak mewarisi mukmin. Ya. Nah, itu kan tanda bahwa walaupun kita punya hubungan darah, tapi di dalam banyak hukum di agama ini tidak ada hubungan lagi. Agama sendiri, syariat sendiri yang memutusnya. Tapi Rasulullah tidak pernah serta-merta menyampaikan itu kepada orang-orang Mekah. Bahkan ketika ada kesempatan orang-orang Mekah itu ingin perbaikan dengan Nabi, Nabi sambut. Ya. Contohnya saja perjanjian Hudaybiyah yang sangat merugikan kaum muslimin di atas kertas. Banyak sahabat yang bertanya ke Nabi, kenapa kita sepakati perjanjian Hudaybiyah? Ini kan merugikan kita. Tapi karena di situ ada peluang tertautnya kembali hubungan baik dengan orang-orang Mekah yang merupakan kerabat Nabi, maka Nabi terima. Begitu juga ketika Fathu Makkah, dalam kalimat Nabi yang sangat terkenal, antumut tulaqa,
Hari ini kalian adalah orang-orang yang bebas, yang harusnya kalau satu negeri ditaklukkan, maka penduduknya itu menjadi tawanan perang kan? Tawanan perang. Kalau jadi tawanan perang berarti dijadikan budak, kecuali ada yang menebusnya. Tapi oleh Nabi tidak, karena Mekah, penduduk negeri Mekah adalah kerabat beliau. Ya, Nabi katakan, kalian hari ini adalah orang-orang yang bebas, tulaqah. Aku maafkan kalian, sebagaimana Nabi Yusuf dulu memaafkan saudara-saudaranya. Nah, seperti itu Nabi menyambut niat baik dari orang-orang Mekah untuk mempertautkan kembali hubungan kekerabatan ini. Dan itu tidak mudah. Dan memang kita ini paling banyak bermasalah itu dengan orang-orang dekat. Ya. Kita ini paling banyak bermasalah dengan orang-orang dekat, dengan kerabat, dengan keluarga sendiri. Ya, itu banyak sekali data. Ya. Mungkin di antara kita ada yang merasakan itu, betapa susahnya menasehati keluarga sendiri. Ya, betapa susahnya berbicara dengan kerabat sendiri. Kadang dengan orang lain enak, obrolan kita enak, ngomong tuh enak, lepas. Tapi dengan kerabat sendiri kadang susahnya kita. Gitu. Nah, maka disinilah tantangannya. Disitulah pahala besar menjaga hubungan silaturahim. Karena tantangan besar itu datang dari keluarga sendiri. Ya, dalam kebaikan-kebaikan yang ingin kita alirkan, kadang-kadang tantangannya dari keluarga kerabat sendiri. Gitu. Kalau bisa menjaga itu dengan baik, maka pahala besar dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang memutus ya, kebaikan silaturahim ini, hubungan kekerabatan ini, maka Allah juga mengancam dengan ancaman yang sangat keras. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi Nabi kontan saja mengatakan la yadkhulul jannata qati'. Ya, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kekerabatan, hubungan silaturahim. Kita lanjutkan ya, riwayat berikutnya 240. Wa an Abi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha harrama alaikum, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian ya, uquqal ummahati wa man'an wahati wa wa'dil banati. Ya, bagus juga susunan kalimat Nabi ini. Uquqal ummahati wa man'an wahati wa wa'dil banati. 3 hal yang Allah haramkan kata Rasul. Yang pertama, mendurhakai ibu. Ibu terus ke atas, ummahat. Ummahat berarti ibu, nenek, dan seterusnya. Ya. Mendurhakai ibu. Yang kedua adalah man'an wahati. Ya. Menolak hak orang dan mengambil hak. Nah, ya. Apa maksudnya? Ya. Menolak untuk memberikan hak orang yang ada di tangan. Dan dengan semena-mena mengambil hak orang. Itu namanya istilah Nabi man'an wahati, menolak dan mengambil. Wa wa'dil banati, yang ketiga adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Nah, ini kan perangai jahiliyah. 3. Yang diharamkan 3. Mendurhakai ibu, ya. Menolak memberikan hak orang dan mengambil semena-mena hak orang. Yang ketiga, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Wa karihalakum, dan Allah memakruhkan, membenci. Tidak sampai mengharamkan, tapi membenci. Untuk kalian, qila wa qal, katanya, kabar yang tidak jelas, tidak pasti. Ya, menyebarkan kabar yang tidak pasti. Wa kasratas su'al, banyak bertanya yang tidak perlu. Dan terakhir, wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Jadi 3. Kalimatnya bagus sekali itu, dengan seperti syair ya. Nabi kan tidak bersyair, tapi susunannya ada 5.
Diharamkan tiga hal, uquqal ummahati wa man'an wahati wa wa'dal banati. Wa kariha lakum qila wa qal wa kasratas su'al wa idha'atal mal. Ya, memang Nabi SAW itu termasuk orang yang kata Umar, saya tidak pernah mendapati orang yang sangat fasih, yang sangat pandai berbicara. Ya, sampai apa yang ingin disampaikan dan disampaikan dengan kalimat-kalimat yang indah. Jadi ada dua hal di dalam hadis itu. Ada yang diharamkan Allah berarti pantangan betul. Ada yang dibenci Allah. Dibenci ini tidak sampai haram, kalau bahasa hukum kita adalah makruh. Ya. Dia mungkin kalau dilakukan tidak ada dosa, tapi sebaiknya dihindari. Dan Allah dan Rasul melabeli itu makruh ini sesuatu yang dibenci oleh Allah. Nah, ini harus ada dalam pikiran kita, makruh itu bukan sisi bolehnya saja dilihat, bahwa Allah tidak suka, bahwa Allah tidak ridho. Oh bisakah? Bisa pula begitu. Dia baik, dia boleh tapi dibenci Allah. Dia boleh dikerjakan, ya, tidak ada dosa yang dikerjakan, tapi dibenci Allah. Artinya ridho Allah tidak sampai ke kita karena dengan perbuatan itu. Ya, seperti sama juga kalimat Allah, kalimat Rasul mengatakan abghadul halal, perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah bercerai. Berarti ada hal-hal di dunia ini boleh tapi tidak disukai syariat, tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dalam beragama ini jangan hanya mencari boleh. Ini pertanyaan paling banyak dari jamaah. Boleh enggak, Ustaz? Kita selalu mencari yang garis boleh, boleh saja. Makanya para sahabat jarang sekali kita dapati bertanya ke Nabi, apakah boleh ya Rasul? Halalkah begini? Jarang. Ya. Tapi yang paling sering ditanyakan para sahabat apa? Yang paling baik bagaimana? Kan gitu. Afdalnya ya seperti apa? Amal apa yang paling utama? Amal apa yang lebih baik, yang paling baik? Jadi bukan hanya pertanyaannya di level boleh. Karena ada yang boleh itu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita hindari. Nah, itu hukum. Jadi tidak semua yang dibenci Allah itu haram. Ya, dan tidak semua yang boleh itu baik. Belum tentu juga baik. Gitu. Sehingga ulama kita mengatakan ada yang halal yang bermanfaat, ada yang halal yang sia-sia, bahkan ada yang halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi halal itu tidak satu level saja. Ya. Mubah itu tidak di dalam satu kategori saja, ada beberapa kategorinya. Nah, hendaknya seorang mukmin itu mencari yang boleh, yang mubah, yang halal, yang benar-benar mendatangkan manfaat untuk kehidupannya, baik duniawi atau ukhrawi. Nah, di sini dijelaskan tiga hal yang diharamkan. Masuk di dalamnya dibahasakan di sini adalah uquqal ummahat. Ini kan bab kita kan tentang durhaka kepada orang tua. Bahwa yang diharamkan itu diantaranya adalah mendurhakai ibu. Nah, kalau hadis-hadis sebelumnya itu uququl walidain, mendurhakai kedua ibu bapak. Di sini lebih spesifik, ya, mendurhakai ibu. Ya, sudahlah mendurhakai dua orang tua itu termasuk dosa besar, itu hadis-hadis yang di awal. Ya, termasuk dosa besar adalah durhaka kepada dua orang tua. Nah, di hadis ini bahasanya begini, terlebih-lebih lagi kalau mendurhakai ibu. Itu. Karena hadis ini khusus tentang haramnya mendurhakai ibu. Jadi ada hadis khusus tentang haramnya mendurhakai ibu. Ada hadis umum haramnya mendurhakai dua ibu bapak. Berarti keharaman mendurhakai ibu itu sangat khusus hukumnya. Sangat tinggi ya keharamannya. Jika bapak saja didurhakai sudah termasuk dosa besar, apalagi ibu. Dan kita semua tahu ya posisi ibu di dalam syariat agama ini, dikatakan para ulama ada tiga hal yang tidak mungkin dibuat ayah kepada anak, hanya ibu yang membuat. Hamil, melahirkan, menyusukan. Karena tiga hal inilah kemudian kata sebagian ulama dalam analisanya, kemudian Nabi mengatakan ummuka 3 kali. Ya.
Kemudian baru mengatakan abuka tentang bakti kepada dua ibu bapak. Di kelebihan keutamaan ibu dari ayah itu 3 sisi. Mengandung, kemudian melahirkan dan menyusukan. Dan di situ juga kepada para wanita, kaum ibu juga memperhatikan 3 hal ini. Inilah yang membuat seorang ibu itu istimewa dalam hubungannya dengan anak, karena 3 hal itu. Oleh karena itu tidak patutlah seorang wanita itu membenci 3 hal ini, situasi 3 hal ini, hamil, melahirkan dan menyusukan anak. Mana hari ini mulai ada gejala-gejala itu di tengah masyarakat kita, ya, menyesali kehamilan, tidak mengingat, padahal sudah menikah, tapi tidak mau hamil, tidak mau sehat-sehat saja, tidak ada kondisi darurat tertentu, tapi tidak mau hamil, child free, tidak mau punya anak. Ya, kalau punya anak tidak mau menyusukan anak, nah, itu juga. Padahal bisa, harusnya bisa. Ya, Allah beri rezeki ASI itu ada, tapi dia tidak mau menyusukan anak. Macam-macam lah faktor ya. Biasanya kalau hari ini tuh faktor ada faktor ekonomi ya, ada bahkan dia yang paling sepele, faktor repot. Tidak mau repot dengan anak. Padahal keistimewaan hubungan keistimewaan seorang wanita salah satunya dilihat dari 3 hal. Ya. Itu yang pertama, mendurhakai ibu. Jadi ada hadis khusus ya menjelaskan haramnya mendurhakai ibu, setelah ada hadis pula menjelaskan haramnya mendurhakai 2 ibu bapak. Waman anwahatin, termasuk yang diharamkan juga kata Rasul adalah menolak hak orang. Maksud menolak hak orang itu apa? Kita punya kewajiban yang harus kita tunaikan kepada orang lain. Ada hak orang di tangan kita, tapi kita tidak mau memberikan. Itu namanya man'an. Menolak hak orang. Itu. Kita punya hutang, tapi tidak mau membayar hutang. Itu man'an. Ya. Kan kata orang kan begitu. Yang paling susah itu menagih hutang. Paling susah. Sudahlah dia berhutang, dia pula yang galak. Ya. Yang paling galak di dunia ini adalah orang yang berhutang. Ketika ditagih hutang, ya. Ketika meminta hutang, lunak gigi daripada lidah. Jadi ketika membayar hutang, nggak ada lunak dekari saja. Man'an, menolak memberikan hak orang lain. Termasuk menolak memberikan hak orang lain adalah tidak mau membayar zakat. Termasuk. Karena zakat itu kan bukan hak kita, bukan harta kita, harta orang lain yang di dalam harta kita. Wahatin, nah ini juga yang maksud yang diharamkan adalah mengambil hak orang. Ya, jelas-jelas itu tidak ada hak kita di situ, diambil juga. Nah itu termasuk yang diharamkan. Kemudian wa'dul banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Nah ini perangai jahiliyah. Alhamdulillah kita sudah tidak ada ini. Dulu terkenal di masa jahiliyah, aib, malu. Ya, di surah An-Nahl ada ayatnya itu. Ya. Bagaimana orang Arab jahiliyah itu kalau dapat anak perempuan, itu seperti dosa besar ya. Seperti orang yang melakukan dosa besar ya. Ya. Apa nama istilahnya di dalam Al-Quran itu iswaddat wujuh, menghitam wajah mereka ya, tentang mendapat anak perempuan, saking malunya ya. Ini surah An-Nahl nih. Ada kalimat bagaimana orang jahiliyah itu, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Apabila diberikan kabar kepadanya pada orang-orang jahiliyah itu bahwa dia mendapat anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib, maka kemudian berubahlah wajahnya menjadi gelap dan dia menyimpan marah di dalam hatinya. Ya tawara minal qaumi min su'i ma busyira bih, menjauh dari kaumnya
karena buruknya berita yang datang kepadanya. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Pemikirannya cuma dua. Ini anak perempuan, saya tahan, saya rawat dia sambil terus menahan aib di tengah masyarakat. Jadi aib besar bagi mereka punya anak perempuan. Saya pelihara anak perempuan ini, tapi nanti masyarakat akan menganggap saya punya aib dengan anak perempuan. Atau amyadussuhu fit turab, atau ditimbun saja lagi di bawah tanah. Maksudnya apa? Dikubur saja hidup. Dua itu saja opsinya itu dalam pikiran orang Arab jahiliyah. Kata Allah, ala sa'a ma yahkumun, betapa buruknya keputusan yang harus mereka ambil. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita tidak ada di negeri kita yang seperti itu. Tapi itu jamak dulu di kalangan bangsaan. Ya, karena menganggap perempuan ini tidak ada manfaatnya. Tidak bisa dibawa jauh-jauh, ya. Bahkan sangat lemah sehingga mudah dicederai, dirusak oleh orang lain. Sehingga itu menjadi beban saja di tengah keluarga. Nah, datanglah syariat Islam itu meletakkan kembali kehormatan kaum wanita, dan Allah SWT luar biasa mentakdirkan Rasulullah SAW anaknya yang terus hidup sampai dewasa adalah anak-anak beliau yang perempuan. Anak beliau yang laki-laki justru wafat ketika masih kecil, masih muda. Nah, sehingga Nabi langsung menjadi contoh bagaimana harusnya memperlakukan anak perempuan. Dan Nabi juga mengatakan bahwa anak perempuan itu kalau dirawat dengan baik, ya, dididik dengan baik, 2-3 orang anak perempuan, maka anak perempuan itulah yang akan menarik tangan ayahnya ke surga. Nah, itu Nabi sampaikan keutamaan mendidik anak perempuan. Jadi itu yang diharamkan. Dan yang dimakruhkan, yang dibenci Allah 3 pula. 1, qila wa qal. Nah, ini paling banyak kita. Ya, menyampaikan berita yang tidak jelas kepastian beritanya. Katanya, dulu ngecek orang. Nah, itu. Lai tahu. Kalimat itu begitu. Ya. Lai tahu enggak? Patang. Si anu. Belum jelas. Ini belum jadi hoax nih Pak. Hoax kan jelas dia tidak jelas ya. Nah, ini belum jelas, samar-samar. Qila wa qal. Katanya. Ya, kemungkinan benarnya itu ada, cuman di waktu disampaikan itu belum clear. Maka di sini umat Islam diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau akan menyampaikan satu kalimat, pastikan bahwa kalimat itu memang valid katanya. Dengan begini harusnya umat Islam adalah umat yang sangat maju, Bapak Ibu. Karena semua yang beredar di umat ini adalah hal-hal yang valid, pasti. Harusnya. Tapi karena kita ini tidak memperhatikan syariat, agama, petua-petua Nabi, akhirnya justru di tengah umat Islam justru paling banyak menyebar ketidakpastian. Sehingga umat ini mudah digoyang. Ya kan? Mudah dipermainkan emosinya. Lebih lagi kita orang Melayu, orang Indonesia ini, ya, dihembuskan satu berita, nah sudah langsung sampai jadi perang, ya, jadi perang. Nah, itu. Qila wa qal, itu bahaya. Wa kathratas su'al, banyak bertanya. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kata Rasul. Jangan kalian bertanya semua hal yang sekiranya nanti dikeluarkan jawabannya justru kalian semakin susah. Jadi bertanya itu bagus. Bahkan ulama mengatakan bertanya itu adalah kunci-kunci ilmu. Kalau tidak bertanya, tidak keluar ilmu. Kalau tidak bertanya, tidak dapat ilmu. Maka bertanyalah. Tapi bertanya ini harus dengan tujuan yang jelas. Memang tujuannya adalah untuk mencari ilmu. Ilmu apa tujuan ilmu? Untuk memperbaiki amal. Nah, ini yang pertama. Kalau pertanyaan itu akan memperbaiki sikap hidup kita, bertanyalah. Tapi kalau hanya sekedar kepo-kepo saja, nah, bahasa orang sekarang kan kepo, ya, semua sekedar kepengen tahu saja, tidak ada hubungannya untuk memperbaiki amalan kita. Nah, lebih baik kita
tahan dulu pertanyaan itu. Ya. Kafratus termasuk yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanya ini semua ditanya. Padahal yang hidupnya mode-mode itu aja. Ya. Yang dia tidak berubah juga. Pertanyaan udah banyak tapi berubah tidak. Dan terakhir yang tidak disukai Allah adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Apa artinya menyia-nyiakan harta? Ya. Zalim kepada harta. Kalau bahasa ulama itu zalim kepada harta. Zalim itu artinya apa? Tidak meletakkan harta itu pada haknya. Ya, tidak memberikan hak harta. Harta itu ada haknya. Kalau makanan, kita punya makanan, maka apa hak makanan? Dimakan, dihabiskan. Tapi kemudian tidak dihabiskan. Kalau pakaian, apa haknya pakaian? Dipakai. Tapi kemudian tergantung saja, tidak pernah dipakai. Ya. Kalau rumah, apa haknya rumah? Ditempati, tapi tidak ditempati. Nah, ya. Ini sama dengan perangainya orang bangsa apa yang dihancurkan Allah dulu karena melakukan itu. Bangsa Ad, kaumnya Nabi Hud. Ya. Mereka membangun bangunan-bangunan hebat, kata Allah. Tapi bangunannya apa? Sia-sia, tak basuh, tidak berguna. Hanya sekedar untuk menunjukkan saya kaya, saya hebat, saya sudah sampai di sini. Tapi tidak, bangunan itu tidak pernah ditempati. Hanya untuk itu saja, menunjukkan kemewahan, kehebatan saya. Labara rumah sampai, nah, padahal di badan C, kalau di C rumah, rumah lain tidak pernah. Termasuklah kita punya kendaraan tidak pernah dipakai, mulailah kita berpikir untuk kemudian gimana caranya manfaatnya bisa mengalir. Jangan sampai berhenti kebaikannya. Kalau berhenti kebaikannya berarti dia apa? Sia-sia. Rumah kalau tidak ditempati, rencak di kontrakan. Jaleh, ada yang ada manfaat yang bisa berputar, atau disedekahkan, atau diwakafkan, atau bagaimana. Ini lihat di Padang ini banyak rumah yang terlantar, ya tidak ditempati, tidak dipakai. Tanya di mana orangnya? Orangnya tinggal di sini, ngadonya kemari, ya. Dikontrakkan tidak pernah, kosong, atau sudah tinggal di luar daerah. Ya. Tapi kalau satu saat direncanakan apa? Seperti Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu pernah. Abu Bakar itu kan tinggalnya di Madinah. Dan dia punya rumah di Mekah. Bikin rumah di Mekah. Tapi dia punya kontrak begini. Selama saya tidak ke Mekah, maka rumah ini saya wakafkan. Siapa yang ingin tinggal di situ, nanti ada orang yang ngurusnya. Nah, dia boleh tinggal. Tapi kalau saya datang ke Mekah, saya lah yang paling berhak tinggal di rumah itu. Nah, itu ada pula apa namanya? Dia bikin akad wakaf seperti itu. Ya. Jadi kalau dia tidak ke Mekah, rumah itu disewakan, diwakafkan, bukan disewakan, silakan siapa yang mau menempati, nanti ada yang mengaturnya, ya, nazir wakaf. Tapi kalau beliau masuk Mekah, dia tidak cari rumah lagi, ya di rumah itulah beliau. Saya pergi haji misalnya, gitu kan? Nah, maka beliau tinggal di rumah itu. Itu diantara. Nah, itu idha'atul mal. Jadi mulailah kita lihat harta-harta kita yang tidak berputar manfaatnya. Mari kita berpikir agar dia segera berputar manfaatnya. Bagaimanapun caranya. Ya, supaya apa? Kita tidak termasuk kategori orang yang menyia-nyiakan harta, karena ini termasuk perbuatan yang tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Itu mungkin di pagi ini, ya, sudah sampai 6:30 kita dengan tinggi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini, ya, bukan hanya soal memutus silaturahim dan durhaka. Ternyata hadis-hadis ini sampai kita kepada hal-hal lain di dalam kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan ini menjadi petunjuk bagi kita di dalam kehidupan ini, dan kita minta salam kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjagakan hidayah ini di dalam jiwa kita, dan Allah wafatkan kita nanti mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah, beriman kepadanya, sempurna segala kebaikan, dan terhapuskan segala dosa dan kesalahan. Allahumma amin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta
wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.